Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham untuk hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa, kita akan membahasnya bersama Kepala Riset Praus Capital, Alfred Nenggolan. Selamat pagi, Bang Alfred. Selamat pagi. Ya, indeks kita tadi dibuka melemah tipis. Apakah memang dari dalam negeri ini karena minim sentimen atau ada hal-hal lain yang menyebabkannya, Bang Alfred? Ya, kalau kita lihat memang penguatan hari ini lebih banyak didorong oleh faktor hasil atau result dari bursa Amerika tadi malam ya. Khususnya tadi kita lihat bursa Amerika tadi malam kembali menguat karena yieldnya turun cukup besar. Jadi itu yang membuat tadi bahwa bursa Amerika ditutup positif, dan ini menjadi kondisi yang bagus untuk bursa kita untuk sedikit mengalami penguatan. Jadi kita tahu memang dalam beberapa hari kebelakang bicara masalah faktor yield 10 years yield bond US itu cukup signifikan terhadap pergerakan bursa global. Jadi ini yang banyak mempengaruhi bursa kita, khususnya juga hari ini kita lihat indeks kita menguat. Tapi kita melihat bahwa penguatan hari ini relatif cukup tidak cukup kuat ya, kalau kita melihat bahwa karena sentimennya pasar juga melihat bahwa kemungkinan volatilitas yield ke depan atau naik turunnya yield ke depan itu masih cukup besar terjadi, sehingga ini yang membuat bahwa meskipun penguatan hari ini terjadi, tapi kita melihat bahwa sifatnya sangat terbatas. Indeks cenderung punya volatilitas dalam beberapa waktu ke depan karena tadi sentimen dari dalam untuk sentimen makro juga tidak cukup banyak, hanya kebanyakan juga sentimen-sentimen individual ke depannya, sehingga lebih kepada penguatan saham secara individual, sehingga support ke IHSG-nya juga tidak akan cukup banyak. Apakah akan sulit bagi kita meskipun saat ini masih dalam posisi penguatan begitu untuk naik ke 6.500 hari ini, Bang Alfred? Ya, level psikologis yang paling ditunggu itu saat ini untuk short term adalah 6.400, dan itu merupakan level yang bisa dikatakan cukup kuat untuk dari sisi resistennya ya. Kita dua kali sulit untuk menembus di level 6.400 dalam 2 minggu ke belakang. Kita hanya bisa berada pada level 6.380 sampai 6.390. Jadi memang 6.400 kuncinya di pekan ini. Jadi kalau memang di pekan ini bisa tembus 6.400, maka IHSG akan sangat cepat nantinya akan bergerak mendekati level yang psikologisnya tadi di level 6.500. Dan kalau bicara tingkat kesulitannya sangat sulit karena tadi sentimennya relatif cukup sedikit ya, minim ya, kecuali ada surprise dari pergerakan bursa global khususnya Amerika, dan itu yang peluang terdekatnya. Dan kita juga meyakini bahwa di bursa luar itu sudah cukup kompon berbicara masalah recovery karena orang sudah bicara masalah ekspektasi lonjakan inflasi, dan tentu ini akan bagus untuk angka-angka ekonomi makronya, dan sudah pasti kalau angka ekonomi di sana bagus maka kemungkinan kita juga, Indonesia juga akan terdampak dari sisi ekspornya ya. Baik, dari Bank Indonesia dan juga The Fed sendiri mempertahankan suku bunga. Apakah ini memang sesuai dengan ekspektasi pasar atau justru harusnya diturunkan kembali? Ya, sesuai karena memang pasar melihat kondisi The Fed. Jadi kalau kita lihat The Fed sepertinya tinggal menunggu waktu untuk terjadi kenaikan. Walaupun kita lihat survei terdekat itu ada di tahun depan, tapi kita perkirakan mungkin nanti di kuartal keempat ini akan kembali menjadi isu yang cukup panas untuk kenaikan suku bunga The Fed. Jadi dengan melihat kondisi itu kita melihat bahwa BI sepertinya akan sulit untuk kembali menurunkan, walaupun sebenarnya penurunan suku bunga masih dibutuhkan untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi kita. Tapi dalam kondisi rupiah yang seperti ini sepertinya sulit untuk kembali BI punya ruang untuk menurunkan suku bunga tadi dengan faktor The Fed, faktor rupiah kita yang juga bisa dibilang masih cukup labil di level 14.300 sampai 14.400. Baik, untuk indeks kita sendiri jika dibandingkan negara-negara di Asia, misalnya Singapura, kemudian ada Jepang dan Malaysia, menurut Anda apakah kita cukup stabil dibandingkan negara-negara tetangga, Bang Alfred? Kalau stabil, sangat stabil ya. Kalau melihat dari range pergerakan kita udah cukup
solid sekali di atas 6.000, bahkan 6.160 untuk level supportnya, dan itu level yang cukup bagus dibandingkan dengan indeks-indeks lain. Kita relatif cukup stabil, hanya faktor rupiah aja kita yang memang agak sedikit kurang memuaskan dalam 1-2 pekan terakhir, atau khususnya dalam 1 bulan terakhir. Jadi kondisi indeks kita sebenarnya sudah cukup bagus. Ini menunjukkan bahwa memang secara keseluruhan pasar baik itu foreign dan juga domestik kita melihat bahwa memang recovery ekonomi kita sudah terlihat cukup bagus, dan kita melihat bahwa ekspektasi ini sudah terbangun dengan harga-harga saham yang relatif sebenarnya sudah cukup bagus dari sisi valuasinya dilihat oleh pasar, atau bagaimana pasar memberikan harga yang cukup bagus sebenarnya untuk saham-saham kita. Euforia kenaikan harga komoditas ini masih berlanjut nggak efeknya sampai sekarang? Ya, kalau untuk euforia kita lihat bahwa call yang cukup bagus untuk commodity basis ya. Jadi emiten call cukup bagus, bahkan hari ini juga sudah mulai mendekati level psikologis yang cukup bagus, mendekati level 100 metric ton per ya 100 US dollar per metric ton. Sementara untuk komoditi lain juga kita lihat masih cukup solid ya, baik seperti komoditi logam yang memang naik turunnya juga cukup besar. Tapi kita melihat bahwa overall tahun ini bahwa emiten berbasis komoditi, semua komoditi itu sudah pasti akan diuntungkan dari kenaikan harga average selling price mereka. Jadi kalau kita lihat bahwa beberapa emiten juga sudah punya komitmen yang kuat untuk mendorong volume produksi mereka di tahun ini, sehingga nanti tahun ini sudah pasti katalis untuk growth pertumbuhan pendapatan mereka tidak hanya dari average selling price tapi dari sisi kenaikan volume. Jadi saham berbasis komoditas cukup baik, khususnya tadi apalagi kalau bicara masalah yang paling fenomenal di kita kan saham Antam ya, terkait dengan isu baterai listrik. Kemarin juga pemerintah ESDM kemarin membolehkan kembali untuk ekspor biji nikel atau mentah, dan ini juga sedikit akan memberikan sentimen positif, katalis positif bagi performa Antam di tahun ini. Jadi overall kalau kita lihat komoditi masih cukup bagus, dan itu menjadi saham yang menurut kita akan ditopang oleh kinerja yang cukup bagus di tahun ini. Oke, dari saham komoditas juga akan mendorong IHSG kita. Nah, ini untuk sentimen soal pengumuman dividen ini akan dimulai musimnya. Nah, ini akan berpengaruh juga Kak untuk pergerakan indeks kita. Ya, karena kita memang minim sentimen, tentu ini sangat berpengaruh. Apalagi dalam kondisi ekonomi yang seperti ini, dividen ini menjadi sebuah sesuatu yang sangat diharapkan oleh pasar, karena bicara masalah perolehan cash yang didapatkan oleh investor. Jadi akan sangat signifikan. Cuma yang menjadi permasalahan adalah karena performa tahun buku emiten kita di 2020 banyak mengalami penurunan, maka secara otomatis juga nilai dominan, nilai dividen akan terlihat semakin kecil. Tapi yang perlu menjadi catatan bahwa banyak juga emiten-emiten kita yang performa labanya relatif cukup solid, bahkan bisa tumbuh, sehingga kemungkinan untuk dividennya terlihat besar juga akan banyak juga emiten-emiten seperti itu. Kita ambil contoh misalnya emiten-emiten BUMN. Emiten BUMN kan bisa dibilang tahun ini juga sepertinya akan kembali menjadi grup emiten yang akan banyak membagikan dividen dari sisi besaran dividen payout ratio-nya. Kemarin sudah ditunjukkan oleh Bandiri yang bisa mempertahankan dividen payout ratio-nya. Dan kalau kita lihat dari sisi dividen, banyak seperti Telkom juga performa laba bersihnya relatif masih cukup solid, sehingga besaran dividennya juga kemungkinan akan dari sisi yield dividennya akan besar dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi hal-hal seperti ini yang mungkin menjadi pilihan bagi investor atau menjadi concern investor dalam 1-2 bulan terakhir, yaitu musim pembagian dividen. Nah, apakah saham-saham seperti Telkom tadi yang mungkin masuk euforia untuk membagikan dividen juga layak untuk dikoleksi hari ini? Kita akan membahasnya usai jeda. Pemirsa, IDX Opening Bell akan kembali usai jeda berikut.